Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua untuk lebih akrab dengan saya. Boleh sahabat follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh sahabat tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini kembali masih satu kisah misteri kiriman sahabat kita yang akan saya bawakan, yang akan saya ceritakan. Kisah ini menceritakan sebuah perjalanan misteri. Penasaran kisah perjalanan misteri seperti apa yang dibagikan sahabat kita untuk saya bawakan di video kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Padli, sahabat misteri yang membagikan kisah ini. Beliau menceritakan di bulan Mei tahun 2014. Ketika itu, Padli baru saja lulus dari SMA. Nah, setelah lulus, Padli mendaftarkan diri untuk berkuliah di beberapa universitas pilihan dari si Padli. Salah satunya, universitas yang menjadi tempat Padli mendaftar, ini adalah kampus atau universitas yang ada di Yogyakarta. Nah, ternyata Padli lulus di universitas yang ada di Yogyakarta. Mau nggak mau, Padli yang asli tinggal di Depok, keterima kuliah di Yogyakarta. Pada saat itu mau nggak mau dia harus ngekos, dia harus tinggal di Yogyakarta, tinggal di kosan yang dekat dengan kampus tersebut. Setelah Padli mengurus segala sesuatu kepindahannya ke Yogyakarta dari Depok, Padli setelah mengurus segala sesuatu administrasi di kampus tempat dia akan kuliah, hari-hari dilaluilah oleh si Padli ini sebagai mahasiswa baru di universitas tersebut. Ketika menjalani masa-masa menjadi mahasiswa baru, Padli ini berkenalan dengan seorang mahasiswa baru juga yang sama-sama berkuliah di kampus itu, yang bernama Jamal, yang berasal dari Karawang. Pertama kali Padli ini bertemu dengan Jamal ketika Jamal tengah memainkan sebuah gitar di kampus, dan dari kejauhan Padli memperhatikan, tertarik dengan permainan gitar yang dimainkan Jamal sembari mendengarkan petikan gitar yang dimainkan Jamal. Di dalam hati, Padli di sini berkata, "Wah, keren juga permainan gitar anak ini." Kebetulan pada saat itu Padli juga suka musik, suka main gitar juga. Padli beranggapan, wah, ini kalau dideketin nih satu circle nih, asik kayaknya nih. Itu yang ada di pikiran Padli, dan mereka pun berkenalan, Padli dan Jamal. Dan setelah mereka saling mengenal, mereka semakin akrab, semakin hari semakin dekat. Jamal sering main ke kosan Padli, begitu juga Padli sering pula main ke kosan Jamal. Sampai di mana? Di kampus itu. Untuk mengisi waktu-waktu luang, untuk menyalurkan hobi, Padli dan Jamal mengajak beberapa orang teman juga yang ada di kampus tersebut untuk membentuk sebuah grup band. Sampai di pada suatu hari,
Jamal mengajaki Fadil ini untuk berziarah. Saat Jamal ngajakin untuk ziarah, Fadil berpikir ziarahnya tidak keluar dari wilayah Jogja. Fadil mengetahui dia kalau di Jogja itu banyak makam-makam yang sering didatangi oleh penziarah. Fadil berpikir Jamal ngajak dia ke sana, tapi ternyata tidak, sahabat-sahabat. Ziarah yang diajak oleh Jamal ini keluar dari Jogja ternyata. Jamal mengajak Fadil berziarah ke wilayah Pekalongan ke makam salah satu wali Allah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attos. Jamal mengatakan kepada Fadil, "Kamu jangan khawatir, kita berangkatnya masih hari Minggu kok, pas kita libur kuliah. Nah, malam sebelum kita berangkat, biar pagi-pagi kita bisa OTW." Jamal bilang ke Fadil, "Kamu nginep di kosanku ya," ajak Jamal kepada Fadil dan Fadil pun mengiyakan. Singkat cerita, jam 7 di Minggu pagi, Fadil dan Jamal berangkat dari Yogyakarta menuju Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat itu, Jamal yang mengemudikan motor sedangkan Fadil dibonceng oleh Jamal. Di perjalanan, Fadil bertanya sama si Jamal yang tengah mengendarai sepeda motor ini, "Mal, emang lu hafal jalannya dari sini ke tempat yang kita tuju?" "Nggak, Dil, gua nggak hafal jalannya, bahkan nggak tahu." "Lah, terus gimana kita bisa sampai ke sana?" "Dah, tenang aja," Jamal bilang ke Fadil. "Kita tinggal buka map, ikutin map sampai kita ke sana. Dah, pokoknya kamu tenang." Dan Jamal mengatakan kepada Fadil, "Di perjalanan kita santai-santai aja, Dil. Kalau bisa, tibanya nanti kita di Pekalongan, tempat ziarah, itu sampainya malam. Lebih tenang, penziarah-penziarah lain tuh sepi, kita bisa hikmat, bisa khusyuk ketika berziarah di makam Al-Habib." Alhasil, mereka pun di perjalanan memang betul-betul nyantai, karena ndak terburu-buru, ndak dikejar-kejar waktu. Jalan sebentar, mampir dulu di warung kopi, nyantai dulu, ngopi dulu, baru jalan sebentar lagi, mampir lagi di warung kopi, ngopi lagi, nyantai lagi. Jamal sama sekali tidak memaksakan diri untuk cepat sampai ke Pekalongan. Sangat santai sekali dalam perjalanan tersebut, sampai di jam 8 malam. Akhirnya, mereka pun tiba sampai di wilayah Pekalongan. Jamal pun segera mengendarai motor untuk sampai ke tempat yang ingin mereka tuju untuk berziarah. Dan tibalah mereka ke depan makam yang akan mereka datangi untuk berziarah. Di jam 8 malam pada saat itu, Jamal di sini terkejut melihat rombongan penziarah masih ramai ternyata. Bahkan ini ramai sekali. Banyak bus yang berjejer di depan makam, itu menandakan berarti banyak penziarah yang datang dari luar daerah. Jamal mengatakan kepada Fadil, Dil, lihat gak Dil? Rame kan?" "Iya Mal, rame. Terus gimana Dil? Kita belum bisa masuk nih." Fadil pun tidak memaksakan untuk langsung masuk ya. Fadil menyarankan, "Yaudah, kita cari warung aja yuk, ngopi dulu." Ajak Fadil kepada Jamal. Jamal dan Fadil pun kembali keluar dari area pemakaman tersebut untuk mencari tukang kopi. Jaraknya lumayan jauh lah. Mereka keluar dari area pemakaman, baru mereka menjumpai penjual kopi. Duduklah mereka di sini, di pinggir jalan, sembari menikmati secangkir kopi. Duduk santai minum kopi di pinggir jalan, menghisap sebatang dua batang rokok. Di sini membuat waktu begitu cepat berlalu. Sampai di mana Fadil melihat jam, waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Terkejutlah Fadil di sini karena perasaannya baru duduk ya, tiba-tiba udah jam 10 aja. Fadil mengatakan kepada Jamal, "Wah, Mal, udah jam 10 Mal. Yuk, kita ke makam yuk. Pasti udah sepi nih. Udah pulang lah penziarah-penziarah tadi. Nanti kita malah kemalaman lagi, Mal." Gagaslah mereka ini meninggalkan tempat ngopi tadi di pinggir jalan untuk menuju ke makam. Dan setibanya di makam, alhamdulillah di jam 10. Walaupun kondisinya belum betul-betul sepi, tapi sudah lumayan lah. Akhirnya Fadil Jamal memutuskan untuk segera naik ke atas untuk berziarah ke makam tersebut. Setibanya di area makam, mereka duduklah. Mereka bertawasul, berdoa, mereka mulai wiritan lah seperti penziarah-penziarah pada umumnya. Tanpa terasa, waktu kembali berlalu begitu cepat. Lagi-lagi Fadil tersentak melihat jam.
Jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Fadil merasa kalau ini sudah malam sekali. Mereka ini di perjalanan. Fadil langsung mencoba untuk mengingatkan Jamal, Mal, udah jam 12 nih Mal, gimana nih kita? Ini kita mau pulang atau nginep? Kalau nginep, kita nginep di mana? Kembali Fadil bertanya. Jamal mengatakan kepada Fadil, ya udah kamu nggak usah risau. Kita nginep di sini. Tuh, kamu lihat ada masjid besar tuh disediain di sini untuk penziarah-penziarah seperti kita nih yang kemalaman pulang. Yaudah kita nginep di sini, nyantai, biar besok pagi-pagi kita pulang santai pula, ndak terburu-buru. Fadil pun setuju untuk menginap di tempat tersebut. Nah, tapi baru saja Fadil ini mengiyakan ajakan Jamal untuk menginap di tempat tersebut, seketika saja dia baru mengingat, astagfirullahaladzim, Mal, kayaknya kita ndak bisa nginep di sini dah. Besok aku ada mata kuliah yang ndak bisa ditinggal, Mal. Kacau kalau ditinggal. Pokoknya kalau sekali aja ditinggal, Mal, bisa hancur mata kuliahku, Mal. Nah, Jamal mendengar itu, Jamal pun nggak mau ya, gara-gara ziarah dia yang ngajak, kuliah temannya ini jadi berantakan. Ya udahlah, kalau kayak gitu kita berguyur aja yuk, kita pulang malam ini juga. Di perjalanan pulang dari Pekalongan menuju ke Yogyakarta, masih Jamal yang mengendarai sepeda motor. Fadil masih dibonceng di belakang oleh Jamal. Di jalan, awalnya mereka tidak mengalami hal yang aneh, perjalanan lancar. Ya, keluar dari makam menuju jalan lintas, mereka pun bertemu dengan iring-iringan bus yang tadi dilihat itu sama-sama dari tempat ziarah tadi, dari makam tersebut. Nah, Jamal pun ngikutin iring-iringan bus tersebut biar nggak terlalu sepi ya jalannya. Jadi diikutin terus sama Jamal. Suasana malam yang gelap yang seharusnya lingkungan atau trek yang dilalui Jamal sama Fadil ini ya cukup sepi, tapi karena ada iring-iringan bus tersebut, rasa sepi itu menjadi hilang. Mereka pun terus mengikuti iring-iringan bus tersebut sampai di mana mereka bertemu di pertigaan jalan. Bis-bis yang sedari tadi diikutin Jamal sama Fadil, ini semuanya pada belok ke kiri. Tapi tidak tahu kenapa Jamal membelokkan sepeda motornya ke arah kanan. Fadil bertanya sama Jamal, Mal, kok kita nggak ikutin bis, Mal? Malah kita kok belok kanan. Jalan sepi nih, Mal. Emang kamu tahu lewat sini, Mal? Jamal mengatakan kepada Fadil, nggak tahu sih, Dil, tapi ya mudah-mudahan aja ini adalah jalan alternatif biar kita lebih cepat sampai. Itu yang dikatakan Jamal. Nanti gampang, kita tinggal aktifkan map, tinggal ngikutin map kayak kita berangkat tadi. Sampailah kita nanti ke kosan. Apa yang barusan diucapkan Jamal itu terdengar sangat sepele sekali. Dan disinilah dimulai hal-hal aneh, teror-teror yang dialami Fadil dan Jamal dalam perjalanan menuju Yogyakarta dari Pekalongan di malam tersebut. Mereka berdua jalan terus mengikuti jalan tersebut. Jalan yang gelap, yang nggak ada pencahayaan sedikit pun dari lampu jalan. Yang ada di sana cuma ada pepohonan di samping kiri dan kanan jalan. Nah, tiba-tiba semakin jauh Fadil dan Jamal ini masuk ke dalam kawasan hutan tersebut. Fadil bilang ke Jamal kalau sinyal handphonenya hilang. Itu menandakan berarti mereka udah tidak bisa lagi mengikuti arahan map yang sedari tadi menuntun mereka, menunjukkan mereka jalan untuk pulang. Akhirnya, dengan tanpa adanya sinyal, tidak bisa ngikutin Google Map lagi, mereka berdua pun meneruskan perjalanan. Tapi semakin jauh masuk ke kawasan hutan nan gelap tersebut di malam itu, tanpa mereka sadari, mereka sudah keluar dari jalan aspal. Mereka sudah sampai di penghujung jalan aspal tersebut. Sekarang mereka dihadapkan dengan jalan tanah, jalan yang benar-benar seperti jalan di tengah hutan. Jalannya tidak besar, sahabat-sahabat, cuma muat satu sepeda motor saja melintas di sana. Semakin ke dalam, jalurnya semakin kecil. Nah, kisaran 10 menit lah mereka berdua berjalan di jalur tanah tersebut. Tiba-tiba
Padil ngelihat dari ekor mata kirinya. Di situ ada pohon besar di samping kiri jalan. Di samping pohon besar itu, ada sosok kakek tua lagi berdiri, diam mematung, gak bergerak sama sekali. Mata orang itu tatapannya kosong, gak ada ekspresi sama sekali. Kulitnya pucat, putih, kayak mayat. Padil ngeliatin sosok itu sampai jarak antara motor dan kakek itu cukup lumayan jauh. Tapi sosok itu benar-benar nggak gerak sama sekali. Dia diem aja sambil berdiri di samping pohon besar tersebut. Padil mikir di situ loh, kalau emang itu orang, pasti orang itu bakal manggil Padil sama Jamal buat numpang atau apalah. Intinya pasti bakal negor Padil dan Jamal kalau memang sosok itu benar-benar orang atau manusia. Tapi ini enggak loh, dia cuman diem aja. Padil ngerasa jalanan yang dilewatinya ini ada yang nggak beres loh. Padil di situ nepuk pundak Jamal sembari bertanya, Mal, tadi lu lihat ndak? Ada kakek-kakek di samping pohon. Hah? Apaan, Dil? Kakek-kakek apa? Nggak ada, Dil. Padil mikir mungkin Jamal fokus ke jalan waktu itu tanpa Jamal memperhatikan sosok pria tua atau kakek-kakek tua di samping pohon besar tadi. Selang beberapa menit, mereka berdua berjalan terus mengikuti jalan di hadapan mereka. Tiba-tiba di situ Jamal mengerem mendadak. Padil nanyalah ke Jamal, Mal, ngapain lu berhenti di tempat kayak gini? Serem gila. Yuk, jalan yuk. Alasan Jamal di situ ngerem mendadak, berhenti mendadak di situ. Jamal mau ngecek sinyal HP katanya. Siapa tahu di sini sudah ada sinyal, kita bisa ngelihat map. Nah, Jamal pun minta Padil gantian nyetir motornya. Sekarang Padil lah yang bawa motor, tapi ini nggak lama Padil bawa motornya, paling cuman beberapa menit lah. Tiba-tiba Padil ngeliat batu besar dari kejauhan di samping jalan. Nah, di atas batu besar tersebut ada sosok perempuan yang lagi duduk. Semakin dekat motor yang dikendarai Padil ke batu itu, sosok perempuan yang duduk di atas batu besar tersebut terlihat benar-benar jelas. Sosok itu tatapannya kosong, wajahnya ya persislah seperti perempuan, seperti cewek pada umumnya, tapi kulitnya ini putih sekali, putih pucat seperti mayat. Sosok cewek itu hanya duduk diam tanpa ekspresi sama sekali. Sepintas Fadil teringat dengan sosok kakek yang berdiri di pohon tua. Nah, persis kayak gitulah pas Fadil lagi ngeliatin cewek itu. Tiba-tiba saja Fadil nabrak batu di tengah jalan. Padil dan Jamal pun jatuh dari sepeda motornya karena tatapan Padil fokus hanya memperhatikan cewek yang ada di atas batu besar sampai-sampai dia tidak memperhatikan jalan. Nah, akhirnya jatuh dari sepeda motor. Padil ini celananya robek, pahanya berdarah. Jamal nanyalah di situ, Dil, lu nggak apa-apa, Dil? Dan Padil bilang, nggak, Mal, gue nggak apa-apa. Lu ngantuk? Nggak, Mal, gue nggak ngantuk. Dan Padil bilang nih ke Jamal, Mal, lu lihat cewek nggak tadi? Cewek itu duduk di atas batu gede itu loh, Mal. Hah? Cewek? Kata Jamal. Cewek mana, Dil? Nggak ada, Dil. Ah, lu ngantuk kali. Sini dah, gue yang bawa motor, kata Jamal. Nah, perjalanan pun kembali diteruskan. Kini Jamal yang kembali mengendarai sepeda motor tersebut. Kurang lebih setengah jam perjalanan lah. Dan tiba-tiba jalan yang mereka lalui ini buntu. Di depan mereka udah tidak ada lagi jalur, cuma pepohonan lebat yang ada di hadapan mereka berdua sekarang. Sahabat-sahabat mungkin bisa membayangkan kalau sahabat-sahabat berada di posisi Jamal dan Padil. HP nggak ada sinyal, di depan jalan buntu, dia berdua tidak tahu sekarang berada di daerah mana. Mereka cuma dapat menggambarkan kalau mereka sekarang tengah berada di tengah-tengah hutan. Setelah benar-benar memperhatikan jalur yang mereka lalui ini tadi, melihat ke kiri ke kanan, itu sudah benar-benar tidak ada jalan. Mereka mau tidak mau harus muter balik. Nah, pas Padil sama Jamal ini muter motornya untuk balik lagi ke arah yang mereka lalui tadi, tiba-tiba udah ada ibu-ibu aja yang lagi berdiri di tengah jalan.
di tengah-tengah jalan di hadapan mereka. Nggak tahu ibu-ibu itu datang dari mana, sahabat-sahabat. Fadil sama Jamal bingung di situ melihatnya. Kok tiba-tiba ada ibu-ibu, nggak tahu datang dari mana. Jelas terlihat sosok ibu-ibu itu berdiri, menggunakan pakaian daster ya warna putih itu selutut, rambutnya ikal. Nah, di setiap ujung rambutnya itu ada daun kering yang menempel. Nah, yang khas dari ibu-ibu itu adalah jari telunjuknya yang terus menggelung-gelung rambutnya. Ekspresi wajah dari ibu-ibu itu sama persis dengan kakek-kakek yang ada di samping pohon besar dan perempuan yang duduk di atas batu besar yang tadi dilihat sama Fadil. Fadil di situ bilang ke Jamal, "Mal, mau nggak kita tanya yuk ke ibu itu? Tapi lu aja Dil ya yang nanya." Jamal takut soalnya. Nah, mungkin karena mereka berdua ini udah bingung nih, nggak tahu arah jalan keluar dari hutan tersebut, mau nggak mau Fadil dan Jamal mendekat ke arah ibu-ibu yang berdiri di tengah jalan itu dan berniat mau bertanya, minta tunjukin arah keluar dari tempat itu. Fadil sama Jamal sudah curiga, ya hatinya di sini berkata-kata kalau sosok itu bukan manusia. Tapi mereka mencoba untuk mendekat untuk memastikan. Akhirnya Fadil nyamperin sosok itu, tapi jarak Fadil ya mendeketin sosok ibu-ibu itu tidak terlalu dekat, sahabat-sahabat. Karena Fadil ini juga takut. Fadil pun memberanikan diri untuk bertanya, "Bu, maaf bu ya, maaf. Saya dari Pekalongan bu, habis ziarah tadi. Tapi saya dan teman saya mau pulang ke Jogja, arahnya kemana ya bu? Kami tersesat." Ibu-ibu itu ngejawab tapi ekspresi mukanya masih tetap datar dan tangan kirinya masih menggulung-gulung rambut. Tangan kanan dari ibu itu memberikan arah, ya nunjuk sembari mengatakan lurus, nanti ke kanan. Sembari tangannya menunjuk ke arah yang dimaksud. Fadil mikir kalau ibu-ibu itu udah selesai nih nunjukin arah buat mereka keluar dari jalan itu, udah jelas ke sana, lurus nanti ke kanan. Nah, pas Fadil bergerak dari posisi tempat dia berdiri menjauh dari ibu-ibu itu untuk mendekatin si Jamal, Fadil ngomonglah ke Jamal, "Mal, lu ngerasa apa Mal? Ada yang lu rasain nggak Mal?" Ketika ibu itu ngomong, "Kok tangan gue kayak kesetrum ya Mal?" Iya Dil, bener Dil, gue juga sama," kata si Jamal. Singkat cerita, Fadil sama Jamal akhirnya pergi dari tempat itu, ngelewatin ibu-ibu yang masih tetap berdiri di tengah jalan. Jamal yang bawa motor, dan pas lagi Jamal bawa motor nih, Fadil penasaran sama ibu-ibu itu, lalu Fadil nengoklah ke belakang. Fadil ngelihat ibu-ibu itu masih ada dan tiba-tiba ibu itu jalan masuk ke dalam hutan. Pas Jamal terus memperhatikan ke arah belakang, tiba-tiba keluar burung besar berwarna putih. Burung itu keluar dari tempat ibu itu masuk ke dalam hutan, kayak seolah-olah ibu itu berubah jadi sosok burung tersebut. Dan anehnya, burung itu terbang tepat di atas kepala Fadil. Jaraknya kira-kira 1 jengkal lah, dekat sekali. Burung itu terus mengikuti Fadil dan Jamal. Fadil mulai ngerasa takut di situ, sahabat-sahabat, dan dia mulai baca doa di dalam hatinya. Terus dia minta keselamatan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Fadil sempat ngebatin di dalam hatinya dengan mengatakan, "Ya Allah, kan saya habis pulang ziarah, saya habis berbuat baik ya Allah. Kok malah kayak gini? Kenapa?" Nah, setelah Fadil ngebatin seperti itu, berdoa di dalam hati, tiba-tiba burung putih yang terbang di atas kepala Fadil itu ngeduluin Fadil sama Jamal. Dan ketika posisinya burung itu berada di depan Fadil dan Jamal, Fadil kayak dapat petunjuk supaya ikutin aja burung itu, ikutin saja burung itu. Fadil ngomonglah ke Jamal, Mal, kita ikutin burung itu aja." Dan tiba-tiba burung itu terbang benar-benar kencang, menghilang entah kemana. Mereka tidak tahu harus mencari arah burung itu kemana. Nah, pas burung itu hilang, tiba-tiba ada sosok penampakan lagi yang dilihat Fadil dan Jamal. Ada sosok bapak-bapak lagi duduk di atas batu di pinggir jalan. Nah, di situ Jamal nanya nih ke Fadil, "Dil, lu lihat nggak ada bapak-bapak lagi duduk di atas batu tuh?" Fadil jawab, "Iya Mal, gue lihat. Kita nanya yuk sama bapak-bapak itu." "Ayo Mal, tapi lu aja ya yang nanya, sumpah gue udah nggak berani Mal."
Itu yang dikatakan Fadil. Akhirnya Jamal yang menyamperin bapak-bapak yang duduk di atas batu untuk menanyakan jalan. Fadil ngelihat Jamal lagi ngomong sama bapak-bapak itu. Jamal kayak nggak lagi ngobrol sama orang pada umumnya. Di situ Jamal cuman nunduk terus ngangguk-ngangguk aja. Nah, pas Jamal selesai nanya ke bapak itu dan balik ke arah Fadil, tiba-tiba Jamal bilang, "Dil, lu tahu nggak? Tadi pas gue nanya ke bapak-bapak itu, gue kayak ngelihat ada bekas lilitan di leher bapak itu loh, Dil. Beneran, kayak ada bekas jeratan di lehernya. Sumpah, Dil, gue nggak berani ngeliat muka bapak itu. Makanya pas tadi gue ngomong sama bapak itu, yang bapak itu nunjukin jalan ya, yang kita tanya, gue cuman ngangguk-ngangguk dan nggak berani menatap ke arah wajahnya. Ya udah, Dil, yuk jalan yuk. Si bapak tadi udah ngasih tahu arah kita, insya Allah. Gue hafal dah petunjuk yang dikasih bapak tadi." Mereka pun jalan meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Fadil selama di perjalanan dari pas tadi nanya sama bapak-bapak, dia celingak-celinguk aja dia ngelihat ke sekitar. Dia mikir ada apa lagi nih yang bakal ada di depan yang akan mereka lihat. Saking udah banyak kejadian-kejadian janggal dalam perjalanan tersebut. Fadil sama Jamal terus tuh jalan ngikutin arahan dari bapak-bapak tadi, dan ternyata bapak itu ngarahin mereka berdua menuju ke satu masjid. Jamal ngarahin motornya ke depan masjid. Pas banget Jamal standarin motor di depan masjid tersebut, tiba-tiba azan subuh berkumandang. Jamal ngajakin Fadil buat sholat subuh berjamaah di masjid itu. Nah, pas sholat subuh, Fadil benar-benar sedih pada saat itu. Dia kayak nggak percaya kalau bakal mengalami hal seperti ini. Apalagi Fadil baru pertama kali ngelihat hal-hal seperti itu, penampakan-penampakan yang menakutkan seperti tadi. Nah, selesai menunaikan ibadah sholat subuh di masjid tersebut, tiba-tiba ada yang menepuk pundak Fadil. Pas Fadil nengok, ternyata ada seorang bapak-bapak yang pada saat itu Fadil berpikir kalau beliau, bapak-bapak itu mungkin adalah seorang ustadz yang ada di daerah tersebut. Bapak itu bilang ke Fadil sama Jamal, "Abis ini kalian ke rumah bapak ya, Nak?" Fadil sama Jamal bingung ya. Terus Fadil bilang, "Emang rumah bapak di mana?" Bapak itu pun menjawab, "Tuh, di bawah sini, di bawah masjid sini, ndak jauh kok." Bapak itu pun berjalan menuju ke arah rumahnya, diikuti Jamal dan Fadil. Yang mana awalnya Jamal dan Fadil ini ragu ya, mau ngikutin bapak ini atau enggak. Tapi mereka berpikir, ya udahlah, bapak ini mungkin orang baik, ya udah kita ikutin aja bapak itu untuk ikut ke rumahnya. Jadi depan masjid ada tangga turun ke bawah. Nah, pas turun dari tangga masjid, itulah rumah si bapak. Fadil dan Jamal sampailah di rumah bapak itu. Mereka berdua dipersilahkan duduk oleh bapak-bapak ini tadi. Tapi ekspresi dari wajah bapak itu memang betul-betul dingin. Bapak itu memanggil anaknya, terus ngomong sama anaknya pakai bahasa Jawa. Intinya percakapan dari bapak itu sama anaknya, "Tolong bikinkan teh hangat dan tolong bawakan roti untuk tamu kita." Dan gak lama kemudian keluarlah teh hangat dan sepiring roti dari dapur rumah si bapak yang dibawa oleh anaknya. Ketika si anak mengantarkan teh dan roti ke hadapan Fadil dan Jamal, Fadil dan Jamal melihat ekspresi wajah anak itu sama kayak ekspresi wajah bapaknya. Wajahnya dingin, gak ada basa-basi sama sekali. Fadil dan Jamal sembari makan roti dan minum teh. Mereka saling bertatapan ya, kayak bingung dengan keadaan yang mereka hadapi sekarang. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya. Mereka ya terima aja lah apa yang akan terjadi. Nah, selesai makan roti dan meminum teh hangat, bapak itu nanya ke Fadil sama Jamal dengan wajah yang agak sedikit lebih santai. Sembari membakar sebatang rokok, bapak itu bertanya, "Nak, kamu ini dari mana tadi?" Fadil menjawab, "Iya Pak, kami berdua habis ziarah semalam ke Pekalongan, ke makam Habib Ahmad. Kami mau pulang ke Jogja Pak, tapi nggak tahu kenapa, kok kami malah sampai ke sini. Kami nggak tahu Pak, sekarang kami berada di mana." Dengan santainya, bapak itu sembari menghisap rokok yang ada di tangannya,
ngomong ke Fadil dan Jamal, kamu ngalamin apa aja di perjalanan tadi? Nah, Fadil ceritalah sedetail mungkin apa yang telah dilaluinya pada malam itu. Habis Fadil menjelaskan semuanya, bapak-bapak itu bilang, asal kalian tahu, ada kehidupan lain di sana. Nah, kehidupan lain apa yang ada di sana? Nah, kamu mau tahu tempat apa yang kamu lewati semalam? Itulah yang disebut Alas Roban. Fadil yang santai saja mendengar penjelasan dari bapak kalau semalam itu dia melewati Alas Roban, sembari melihat ekspresi Jamal yang terdengar kaget ketika mendengar Alas Roban. Nah, Fadil nih berbisik lah, nanya dia ke Jamal, Mal, Alas Roban itu apa sih? Dah, kamu diem dulu, kita dengar penjelasan dari si bapak. Tar, sampai kosan aku ceritain sama kamu apa itu Alas Roban. Namun setelah si bapak mengatakan kalau mereka semalam itu berada di Alas Roban, bapak itu tidak menjelaskan, tidak menceritakan apa-apa lagi. Dan sekitar jam setengah 6 pagi, Fadil sama Jamal pamit pulang lah sama si bapak itu. Nah, bapak itu mengatakan kepada Fadil dan Jamal, tunggu dulu nak, jangan jalan dulu, nanti biar saya yang ngantar kamu keluar. Percuma kalau kamu berdua saja yang keluar dari sini, nggak bakal bisa keluar. Biar aku yang ngantar. Nah, jadi pas jam setengah tujuh pagi, si bapak ini manggil anaknya buat mengantar Fadil dan Jamal keluar. Mereka berdua ngomong tuh pakai bahasa Jawa, bapak dan anak ini. Intinya si bapak itu bilang sama anaknya supaya anaknya nganter Fadil, Jamal keluar dari sini. Akhirnya Fadil sama Jamal diantar sama anaknya bapak itu, dan anehnya pas mereka keluar dari rumah ya, diantar sama anak bapak si pemilik rumah, mereka jalan lurus terus belok kanan dan tiba-tiba langsung ketemu sama jalan raya. Padahal tadi kata bapak itu kalau nggak diantar, Fadil sama Jamal nggak akan bisa keluar dari sini. Nah, pas sampai di jalan raya, anaknya bapak itu bilang, Mas, kalau bisa jangan lewat sini lagi ya. Fadil nanyalah sama anak itu, emang kenapa? Nggak apa-apa mas, bahaya aja lewat sini. Ya sudah mas, hati-hati ya mas. Fadil dan Jamal pun berpisah dengan anak si bapak yang mengantar mereka keluar dari tempat tersebut. Dan mereka pun akhirnya sampai ke Jogja nih. Nah, pas di Jogja, Jamal baru bilang nih ke Fadil, kenapa dia tiba-tiba ngerem mendadak dan pura-pura ngelihat sinyal. Ingat kan waktu itu Jamal tiba-tiba ngerem mendadak dan minta Fadil yang bawa motor. Ternyata di situ Jamal ngelihat tiba-tiba ada kakek-kakek di tengah jalan. Sosok itu pakai tongkat, sarungnya diselempang kayak orang mau ngeronda, tapi nggak bawa senter. Jamal sengaja nggak ngomong karena dia takut nanti malah kejadian yang aneh, karena menurut Jamal sosok begituan kalau diomongin justru sebenarnya bakal ngundang mereka datang. Dan setelah Fadil mengetahui atau mendengar cerita tentang Alas Roban, Fadil di sini merasa tidak percaya kalau malam itu Fadil betul-betul berada di Alas Roban dan bertemu dengan sosok-sosok gaib, sosok-sosok yang ditakuti oleh orang-orang ketika melintas atau melewati Alas Roban di malam hari. Ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga sekali. Ini merupakan sebuah kisah nyata yang dialami langsung sahabat misteri, sahabat kita Fadil yang mengalaminya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Mohon maaf, video ini setengah hanya diisi dengan dubbing karena ketika take video ini lampu mati, mau tidak mau saya harus melanjutkan tanpa adanya visual dalam video ini. Mohon maaf dan sampai jumpa di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Saya Riwijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.